Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dan kalau saya melihat teman-teman, sebenarnya kasus ini akan segera berakhir ketika rekayasa yang dibuat oleh Ferdy Sambo itu terbongkar, teman-teman. Kalau kita lihat ceritanya bahwa kasus ini berawal dari masuknya Brigadir Joshua ke kamar istri Ferdy Sambo kemudian melakukan pelecehan. Setelah itu istri Ferdy Sambo berteriak dan teriakan itu didengar oleh Baradae. Nah, setelah itu terjadi tembak-menembak. Nah, skenario ini sebenarnya kan sudah terbongkar. Ternyata di dalam gelar perkara itu tidak ditemukan peristiwa pidana. Artinya bahwa Brigadir Joshua masuk ke kamar istri Ferdy Sambo itu adalah hoax, itu adalah bohong. Dan ini semua adalah bagian skenario yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Nah, kalau kita melihat peristiwa pidana di satu tempat atau di TKP di Duren 3 itu sebenarnya kan sudah selesai. Nah, setelah itu kan tinggal menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan. Namun ternyata teman-teman, peristiwa ini masih belum berakhir. Karena Ferdy Sambo mengatakan ada kejadian di Magelang bahwa Brigadir J ini melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat keluarga Ferdy Sambo. Itu berdasarkan laporan dari istri Ferdy Sambo kepada Ferdy Sambo. Nah, dengan kejadian itu akhirnya Ferdy Sambo melakukan rekayasa pembunuhan berencana dan akhirnya kejadian di Duren 3. Jadi artinya kalau saya melihat kepolisian dibuat repot dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Padahal awalnya kasus itu karena ada informasi pelecehan yang ada di Duren 3. Tapi ternyata ditarik ke belakang di Magelang, teman-teman. Sehingga pihak kepolisian tim sus ini berangkat ke Magelang untuk menyelidiki kasus ini. Namun ada hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Kabareskrim, teman-teman. Katanya peristiwa di Magelang itu hanya Allah, kemudian Brigadir J dan istri Ferdy Sambo yang tahu. Menarik untuk kita perbincangkan, teman-teman, dan sebelum kita lanjut, coba kita baca berita dari tribunnews.com. Misteri kejadian di Magelang, Kabareskrim mengatakan yang tahu hanya Allah, Brigadir J dan istri Ferdy Sambo. Tim khusus Kapolri bergerak ke Magelang dalam rangka mengusut kasus pembunuhan Brigadir Joshua alias Brigadir J yang diotaki Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Peristiwa di Magelang menjadi hal yang tak terpisahkan dari peristiwa pembunuhan yang terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kedatangan tim khusus Kapolri ke Magelang untuk mencari informasi lebih mendetail mengenai tindakan Brigadir J kepada istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang disebut melukai harkat dan martabat keluarga Ferdy Sambo. Sebelumnya Ferdy Sambo saat diperiksa di Makobrimob pada Kamis 11 Agustus 2022 mengungkap alasan dirinya menghabisi nyawa Brigadir Joshua. Ferdy Sambo mengaku dirinya marah dan emosi setelah mendapatkan laporan dari istrinya Putri Chandrawati terkait tindakan Brigadir J di Magelang. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto dalam rangka membuat terang peristiwa di Magelang yang menjadi pemicu Ferdy Sambo membunuh Brigadir J. Tim khusus turun ke Magelang untuk menelusuri secara detail detik-detik sebelum kejadian penembakan di Duren 3. Tim sedang ke Magelang untuk menelusuri kejadian di sana agar secara utuh menjadi bisa tergambar, kata Komjen Agus Adrianto pada Minggu 14 Agustus 2022. Tak hanya itu, tim khusus Polri juga akan mencari sejumlah barang bukti di Magelang terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Faktor pemicu kejadian sebagaimana diungkap Pak FS Ferdy Sambo untuk barang bukti yang pasti hal yang dibutuhkan penyidik, kata Agus. Komjen Agus Adrianto mengatakan untuk peristiwa di Magelang yang mengetahui secara pasti hanya Putri Chandrawati dan Brigadir J.
Hal itulah yang digali tim khusus di Magelang untuk mengetahui kronologi yang lengkap mengenai kejadian di Magelang. Rangkaian peristiwanya begitu kan, tidak bisa kita hilangkan. Yang pasti tahu apa yang terjadi ya Allah, almarhum Brigadir J dan Ibu PC, Ibu Putri Chandrawati. Kalaupun Pak FS dan saksi lain seperti Kuat, Riki, Susi, dan Rikat hanya bisa menjelaskan sepengetahuan mereka, kata Agus. Hanya saja dalam kesempatan ini sosok yang saat ini menjadi saksi kunci atas insiden di Magelang, yakni Putri Chandrawati, tidak ikut dibawa tim khusus. Kata Agus, keberadaan Putri Chandrawati saat ini masih diperlukan untuk dimintai pendalaman keterangan. Tidak, kita juga mendasari keterangan yang bersangkutan juga dalam proses penyidikan yang kami lakukan, kata dia. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi mengungkapkan alasan atau motif pembunuhan Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdy Sambo. Dalam keterangan berita acara BAP, kata Andi, Sambo marah lantaran mendapat laporan dari sang istri Putri Chandrawati. Putri disebut Ferdy Sambo mengalami tindakan melukai harkat dan martabat keluarga yang dilakukan Brigadir J saat di Magelang. Nah, itu teman-teman terkait episode yang terbaru mengenai peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Padahal teman-teman, ini sudah diakui oleh pihak Ferdy Sambo bahwa ini adalah sebuah rekayasa yang dia lakukan. Dan ternyata rekayasa ini melibatkan banyak rekan di Polri, sehingga ada 31 yang diduga melakukan tindakan melanggar kode etik. Dan 16 diantaranya ini sudah ditempatkan di tempat khusus, teman-teman. Nah, ini kan membawa orang-orang yang semestinya tidak terlibat tetapi akhirnya menjadi terlibat. Kemudian rekayasa itu akhirnya diakui oleh Ferdy Sambo dan terbongkar. Termasuk juga pelecehan yang ada di Duren 3 ternyata tidak terbukti. Namun teman-teman, yang mengejutkan adalah setelah itu Ferdy Sambo mengatakan bahwa peristiwa di Magelang itu yang merendahkan harkat dan martabat keluarga Ferdy Sambo itu berdasarkan laporan Ibu PC. Nah, ini apakah sebuah rekayasa atau peristiwa pidana? Jadi saya pikir publik tidak mudah begitu percaya teman-teman apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo sebelum ada bukti kuat. Ada peristiwa pidana di Magelang. Jadi kalau di Duren 3 ini kan sudah selesai bahwa ini adalah sebuah rekayasa dan diakui oleh Ferdy Sambo. Dan pihak kepolisian juga sudah menghentikan terkait laporan Ibu Putri mengenai pelecehan yang ada di rumah dinas Ferdy Sambo. Berarti ini adalah hoaks. Dan sekarang kepolisian fokus di Magelang untuk mencari barang bukti mengenai kasus atau pelanggaran pidana yang ada di Magelang. Yang diduga teman-teman berdasarkan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo itu dilakukan oleh Brigadir Joshua. Apakah ini sebuah rekayasa atau ini sebuah kenyataan? Ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.